Kasmu dalam karet. Selesai semua. Koper? Koper siapa itu? Kok ada di sana? Koper? Kok besar kayak gini? Koper siapanya? Kok bisa ada di proyek aku? Aku ambil nggak apa-apa, Bang. Kenapa berat kayak gini? Isinya apa ya? Aku buka nggak ya? Kalau aku buka, salah nggak ya? Tapi aku penasaran, ini isinya apa sampai berat kayak gini? Udah deh, daripada aku penasaran, aku buka aja. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim! Ini siapa kok ada dalam koper kayak gini? Wah. Cewek lagi. Siapa ya? Ini sebenarnya siapa yang ngebuang ke sini? Tega banget. Masih hidup enggak ya? Astagfirullah. Masih hidup lagi. Aku harus minta pertolongan sama anak buahku. Duh, tapi aku kalau ninggalin cewek ini kasihan juga. Gimana ya? Udah, nggak apa-apa. Permisi, Mas. Iya. Saya boleh duduk di sini nggak? Silakan. Duduk aja. Ya. Gimana? Udah enakan kamu? Ya, Mas. Alhamdulillah udah kok. Habis mandi, ganti baju juga jadi segar. Oh iya, kamu udah makan belum? Belum. Oh ya udah, bentar lagi. Ya, aku belikan makan ya. Kebetulan di sini nih rumah singgahku untuk burung-burung aku dan motor-motor aku. Jadi rumahku bukan di sini. Di sini cuma rumah singgahku untuk ya di proyek itu. Oh gitu. Oh iya, nama kamu siapa? Namaku Cinun, Mas. Oh, namanya Cinun. Kamu tinggal di mana? Aku tinggal di Jalan Teratai. Oh, Jalan Teratai, ya aku tahu Jalan Teratai. Tapi bentar deh, saya duduk di sebelah kamu ya. Ya. Kok bisa ada tragedi sampai kamu seperti kejadian yang tadi? Sebenarnya saya di Jalan Teratai tinggal sama pasangan saya. Saya juga udah nikah siri, tapi entah kenapa pasangan aku tega ngelakuin ini semua sama aku. Jadi yang buat semuanya kamu sampai dimasukkan dalam koper dan kamu ditaruh di proyek aku itu yang sepi, itu semua perbuatan pasangan kamu? Iya, itu semua ulah pasangan aku. Terus motifnya apa? Saya juga nggak tahu motifnya apa. Ya, yang jelas yang saya tahu saya bangun-bangun sudah ada di rumah ini. Ya sudah, kamu tenang, jangan pernah trauma ya dengan kejadian yang tadi. Saya akan bantu dengan ikhlas cari pasangan kamu itu. Dan kamu harus mendapat keadilan. Makasih ya Mas, karena Mas sudah bantuin aku. Ya, padahal Mas sendiri nggak kenal sama aku, tapi Mas mau berbaik hati sama aku. Oh ya, untuk saya izin dulu nih, boleh nggak kalau untuk beberapa hari ke depan saya tinggal di sini? Soalnya saya nggak berani pulang. Oh, ya udah silakan, kamu tinggal di sini. Nanti juga ya hari ini kebetulan ya penjaga rumah ini nggak ada, itu cewek sih. Tapi besok udah mulai masuk lagi, nanti aku suruh temenin kamu sama dia. Dan untuk aku ngebantu kamu, padahal kita nggak kenal, namanya juga manusia harus saling bantu kan. Meskipun kita nggak kenal, tapi saya minta ini masukan juga sih buat kamu. Sebaiknya kamu nggak usah keluar rumah, takutnya pasangan kamu itu masih dendam sama kamu. Entah kenapa, ini motifnya kan belum tahu. Iya Mas, makasih banyak ya. Saya juga masih belum berani mau keluar rumah. Siap.
Ya udah, kamu bisa ya tidur di kamar bawah yang tadi itu. Terus kalau butuh apa-apa nanti bilang ya. Dan sama ya, penjaga di sini juga bilang. Ya udah, kamu makan dulu. Bentar lagi saya belikan nasi. Oke? Ya udah kalau gitu Saya masih mau taruh burung dulu. Oh, ya udah. Wow. Ternyata ini rumah dia. Besar juga ya, padahal cuma rumah singgah. Apalagi rumah utamanya. Aku harus bisa nih bikin dia simpati sama aku. Permisi. Oh, iya. Saya boleh duduk ya? Iya. Oh ya, aku ini mau ke anak buahku untuk cari informasi, ya, pasangan kamu itu. Tapi saya yakin dia udah nggak di sini, dia udah nggak di kota sini. Kemungkinan besar dia akan pergi ke luar kota, ke luar negeri maupun ke luar pulau. Kalau kamu masih mau di sini, nih, kamu nggak ada HP kan? Nggak ada. Nih, ini pakai, ini udah ada kartunya, ini ada HP-nya. Jadi, kamu bisa komunikasi sama keluarga kamu kalau kamu di tempat yang aman. Mas, ini nggak salah. Ini beneran buat aku. Ya, itu buat kamu. Ya, kebetulan aku ada stok sih. Stok? Iya. Ya udah, saya jalan dulu ya. Soalnya janjian sama anak buahku. Oh, iya, Mas. Kamu di sini tenang, pasti aman. Nanti aku juga kirim orang untuk jaga di sini. Iya. Oke? Iya. Sekali Kamu lagi tenang, nggak makasih usah ya. takut ya. Oke. Wow, ini kan HP impian aku. Aku dapetinnya bisa mudah ya. Dan aku yakin, mas-mas itu bukan orang sembarangan. Dia pasti orang kaya. Tapi aku nggak pernah selingkuh di belakang kamu, Cid. Val, udah cukup. Aku udah muak sama kamu. Dan aku minta kamu urus saja wanita yang ada di rumah kamu. Cid, maksud... Oke. Maksudnya apa? Hei, Mas, kamu lagi ngapain di sini? Dan nekat naik ke lantai 3. Mas, udah. Saya nggak ngapa-ngapain di sini. Saya akan lebih nekat untuk ngejar si Citra. Jadi, tolong panggil bos kamu ke sini. Saya mau bicara. Dan mohon maaf jika saya lancang naik sampai ke lantai 3 ini. Saya cuma mau bicara sama Citra. Saya pengen kejelasan si Citra. Bos saya tidak bisa diganggu. Saya nggak mau ganggu si Citra. Saya cuma pengen ngomong sama si Citra. Kalau Citra nggak temuin saya di sini, saya akan tetap di sini sampai kapanpun. Salam aja sama si Citra ya. Val, ngapain kamu masih kesini? Nekat banget sih kamu. Cid, aku akan nekat meskipun apapun itu rintangannya. Itu semua demi kamu. Itulah laki-laki. Meskipun dia udah salah, kalau dia masih mau mempertahankan, segala hal pasti bakal dilakukan. Karena aku nggak merasa bersalah. Tolong kamu jelasin ucapan kamu tadi sebelum kamu pergi. Maksud kamu wanita di rumah aku siapa? Capek nggak sih kalau aku harus ngejelasin, sedangkan yang ngelakuin itu kamu? Aku kejar kamu ke sini, pengen jelasin. Kalau wanita yang ada di rumah itu Udah. 2 hari yang lalu. Bentar. Udah. Kalau kamu nggak dengerin kejelasan aku akan tetap di sini. Mati kelaparan pun aku siap. Tapi aku cuma pengen aku nggak punya salah sama kamu. Egois banget sih kamu, Val. Ya udah, kamu tolong dengerin penjelasan aku. Kalau enggak, aku akan tetap di sini. Ya udah, aku kasih kesempatan kamu buat ngomong. Cid, wanita yang ada di rumah singgahku itu di dekat proyek itu namanya Cinun. Dan 2 hari yang lalu dia dibungkus koper besar, dia pingsan. Untungnya ya masih hidup. Dan yang melakukan semua itu ternyata pasangannya sendiri. Terus kamu di sini mau jadi pahlawan kesiangan? Cid, kita semua punya rasa kemanusiaan. Di situ aku tolong dia. Bentar, aku jelasin. Gantian ngomong dong. Ya.
Aku bawa dia ke rumah dan dia masih trauma dengan kejadian itu mungkin. Dia takut. Ya udah, aku suruh tinggal dia sama pembantu aku itu. Aku nggak ada di sana, aku ada di rumah. Di sana kan rumah singgaku. Dan aku nggak tahu kamu dapat informasi dari mana kalau ada wanita. Oke, kesalahan aku di sini, aku nggak jujur sama kamu dan aku nggak bilang sama kamu. Yang pertama, ya kamu takut salah paham kayak gini. Yang kedua, karena aku nggak mau hubungan kita itu berantakan cuma gara-gara orang ketiga yang kenyataannya itu tidak. Udah lah, Val. Nggak masuk akal banget. Cid, aku itu sayang sama kamu. 2 bulan lagi kita akan menikah. Kalau cuma gara-gara hal yang kita, ya aku anggap hal ini sepele. Dan itu benar-benar bukan apa-apaku. Terus kita akan berantakan, kita akan berakhir. Sayangnya 2 bulan lagi kita akan menikah itu semua cuma wacana. Tidak ada wacana. Semua akan terjadi karena aku udah sayang sama kamu. Kamu sayang kan sama aku? Val, aku udah percaya sama kamu. Bahkan aku udah naruh hati aku 100% sama kamu. Dengan kejadian ini, aku jadi trauma, Val. Mending kamu sekarang pergi dari sini dan jangan pernah gangguin aku lagi karena aku butuh waktu untuk menenangkan diri, oke? Cid, tolong kamu percaya sama aku. Agar kamu bisa percaya lagi sama aku harus melakukan hal apa? Kenapa sih kamu baru ngomong kayak gini? Dari tadi kemana? Ya karena kamu ngoceh dari tadi. Oke, aku beri kamu kesempatan. Kalau kamu emang nggak salah, aku mau kamu kumpulkan bukti-bukti dan orang-orang. Orang-orang siapa? Yang terlibat lah. Oke. Aku akan buktikan sama kamu kalau aku memang nggak bersalah.